can be a separate conversation. Tapi inilah, this is exactly kenapa aku merasa sejak jadi orang tua tuh semakin terinspirasi untuk jadi orang yang lebih baik gitu. Dia bakal ngeliat kita. Dia bakal ngeliat kita look gitu. up ke kita. Iya. Jadi kayak, aduh apalagi ya yang kayak hal-hal buruk yang masih kita lakukan yang kayak, aduh gue nggak mau nih anak gue nanti melakukan ini. We are back. With authority and discipline topics Yes. for parents. Ini lanjutan dari episode sebelumnya, di mana kita ngebahas tadi tentang case dan apa yang kita pelajari dari case tersebut. Sekarang kita mau bahas Kontennya. core materi yang kita bahas, yang menjawab sih sebenarnya. Jadi kan tadi kan pertanyaan yang gue bingung itu adalah, nggak bingung sih, tapi lebih kayak tension yang gue rasakan gimana caranya kita bisa jadi orang tua yang firm tapi juga loving gitu. Ya, karena konteksnya mungkin kalau yang nggak nonton video sebelumnya, buat kita, at least for my own question adalah gimana caranya mengedukasi Leandro bahwa sesuatu itu benar atau salah, baik untuk dilakukan atau tidak. Iya. Kalau untuk bahasa parentingnya, how to discipline a child. Iya. Biarpun sebenarnya aku tuh tidak suka dengan kata disiplin. Iya, kalau di approach apa ya, di Montessori atau apa, kita nggak bilangnya disiplin, dia metode parenting Prancis, bilangnya nggak how to discipline a child, tapi how to educate the child. Yes, Itu aku lebih ya. suka. Ya kalau ada yang mau baca Bringing Up Baby, bukunya itu yang tentang French parenting, itu juga menarik, itu yang gimana bringing up a child yang lebih carefree gitu, French style. Ya soalnya kata disiplin itu kebal aku tuh kayak kerjain sekarang, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Otoriter kan, Iya jadi gitu, diktator gitu, kayak ada distance, ada otoriter gitu. Nah jadi dari sini kita belajar tentang framework yang sebenarnya cukup sering ditemui di dunia pekerjaan, yaitu adalah the Beloved Matrix 2x2. Ini mentang-mentang professional coach ya, jadi bawa kerjaan. Tapi memang benar sih. Bukannya aku mau bawa kerjaan, orang kerjaan gue relevan banget sama ini gitu. Tapi memang banyak ditemuin sih framework kayak gitu. Benar. Problem solving, terus. Jadi kayak basically bentuknya kayak gini. Jadi orang tua itu kita perlu yang high demanding dan high affection. Mungkin nanti kasih itunya. Nanti aku bisa masukin ke videonya. Jadi kayak high demanding dan high affection, maka jadi orang tua yang otoritatif. Nah, sebenarnya tuh ada juga nih, kalau di sini ada yang low affection, high demanding, itu adalah orang tua yang authoritarian. Otoriter, diktator, otoritatif. Lu nanya ke gue bahasa Indonesia apa, gue nggak tahu actually. Tadi gue kayak googling, dan jawabannya kayak autoritatif tuh adalah berwibawa. Tapi kayak, I don't think itu menjelaskan. Mungkin kalau buat aku lebih kayak bijak. Mungkin Orang tua yang bijak. Bijak, ya. Ya, jadi kayak autoritatif. Di kanan bawah, low demanding, high affection itu yang permisif. Anaknya apa aja dikasih, dibolehin gitu kan. Dan yang kiri bawah, low affection, low demanding itu uninvolved tadi ya? Apa negligence ya? Uninvolved. Oke, iya. Tidak terlibat. Kayak nggak peduli lah gitu, benar-benar hands Ya off. lu atur lah, lu bisa lah gitu. Iya. Jadi bedanya tipis, cuma bedanya kalau yang tadi yang sebelumnya yang high affection tuh dia kayak lebih loving gitu. Oh nggak apa-apa kan ini, tapi kayak semuanya dikasih. Kamu bisa gitu. kan gitu. Oh kenapa, kurang apa? Ya udah sini dibantuin, nggak apa-apa. Gitu. Ya. So the question kan yang tadi kita gimana mendisiplinkan dengan cara yang baik. So it's not that we have to choose either or, we have to have both demanding, high affection, tough and love, direct and compassionate, semuanya jadi bareng gitu. As much as possible. If you happen to work in tech atau di management, ini exactly the same as radical candor by the way. Dimana kayak care personally, challenge directly. Sama. Di buku Grit tuh juga dibahas, karena kan ya di buku Grit, Angela Duckworth ngomongin gimana supaya anaknya tuh pekerja keras. Gitu. Dia juga tidak setuju anaknya bekerja keras tuh sama orang tua itu dipecut-pecut doang gitu. Enggak, you need to tough love, you need to care, tapi juga men-challenge dia gitu.
And like everything said di radical candor atau di grit, this is easier said than Dan done. betul. Betul. Karena kan ini artinya harus balance kan. Harus dua-duanya gitu. Iya, dan apalagi kalau misalnya in the heat of the moment, it's easy to forget about this framework whatever gitu. Iya. Ya udah, enggak, pokoknya harus gini. Iya. At least for me ya, kalau lagi in the heat of the moment kayak pasti ada Oh, iya. slip off. Oh iya. Benar. Kayak bahkan tadi ini sedikit reflect ke yang materi case tadi gitu. Yang kayak anaknya nyebrang jalan gara-gara dia marah, hampir ketabrak, terus bapaknya ngelarang gitu. Nggak boleh nyebrang jalan kayak gini, kamu Betul, dihukum ya gitu. Gue kayak waktu baca itu kayak anjir itu mungkin banget gue melakukan hal itu kalau gue lagi emosi, sangat mungkin. Padahal kalau ngeliat case tadinya secara keseluruhannya balik lagi nih facts, opinions, Iya. and have facts, problems, and solution ya. Ada facts-nya yang bapaknya tuh nggak tahu, yang facts yang terjadi adalah bapaknya, yaudah itu terjadi, dia pokoknya langsung react on that certain situation, padahal dia nggak tahu kenapa sih anaknya nyebrang Iya. jalan at the very first place, nggak lihat-lihat gitu. Iya. Terus ternyata anaknya lagi Ngamuk. bete gitu, lagi ada yang masalah yang nggak dikasih sama mamahnya gitu. Iya. If Iya. only he is trying to understand, Iya. there might be a better way to handle the situation, Yeah. educate the child. Benar. Again, no judgment, it's easier said than done gitu. Soalnya ini kayak kalau lagi wise, sekarang lagi kelas, oh iya, benar. Tapi nanti kalau udah beneran ngalamin gitu. Leandro melakukan kecerobohan, terus dia celaka, sampai masuk rumah sakit gitu. Ya, so ya, jadi it's a reminder lah. Nah, jadi tadi gimana nih take away kamu tadi ketika ngomongin si parenting yang otoritatif ini? Tadi ada dia ngebahas juga sesuatu yang framework within authoritative ini yang buat aku menarik. Jadi di dalam authoritative ini gimana kita bisa nerapin ini? Itu ada namanya parenting ABC. ABC, oke. Jadi ya harus ada agreement within kita dan between itu agreement alignment between kita parents yang mesti mau. Oh kita akan nge-approach dengan authoritative. Terus kita juga agreement sama anaknya kayak kamu ngelakuin ini ya, habis itu kayak gini. Kalau kamu nggak ngelakuin ini, ada konsekuensi, which is ini gitu. Kalau kamu nggak makan oke, ada konsekuensi, kamu nanti lapar. Mama nggak akan kasih makanan lagi. Kita agree ya. Kalau kamu udah nggak mau makan ini, kita stop gitu. There is boundaries gitu. Kasih dia, B-nya boundaries. Jadi agreement, boundaries, and consistency. Kita kasih boundaries kalau ya udah. Kamu boleh milih mau makan A apa B gitu, kasih dia choice gitu, within authoritative itself gitu. Terus sama konsistensi kita lakuin berulang gitu. Jadi dia tahu bahwa oh harus kayak gini, harus ada kalau gue ngelakuin sesuatu dampaknya kayak gini. My parents do this because of this gitu. That's logical explanation behind all this gitu. And we do this because we love you gitu. Makes sense. Part of ABC. 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 Makes sense. E-nya tadi alignment apa agreement? Agreement sama anaknya. Jadi kayak kalau kamu lakuin ini pakai ini ya gitu. Jadi dia juga ada itu bagian dari si kita demand-nya gitu. Kita bukannya ngelepas apa gimana. Lu udah tahu ya konsekuensinya, kita udah agree gitu. Make sense. Jadi nggak serta-merta ada aturan, tapi anaknya nggak tahu bahkan ada aturan itu di awal kan. In this house we do this gitu. Yang tadi banyak kayak in this house we do homework first before you can play game. In this house food is on the table. We don't throw food. In this house we help each other. Terus kayak gitu. Itu juga kayak if you do this, there's gonna be consequences. Jadi kita nggak punishment ujuk-ujuk kayak kamu berdiri gitu, kamu sekarang dipukul, kamu sekarang time out. Gitu. Kayak kita udah agree di awal. Kalau kamu kayak gini, you are asking for a time out. It's not that I want to give you time out, but you are doing this, you know there's consequences of this. We've talked about this, and you are doing this. That means you want a time out, right? Time out tuh apa cuy? Time out What is tuh, time out? kalau tadi di contoh yang di-share sama teman-teman di course ya, anaknya disuruh berdiri aja reflect sendiri, mikirin his actions. Suruh reflect. Jadi kayak dikasih
space waktu gitu, sendiri gitu. waktu sendiri. Tapi harus. Dan nggak boleh main, nggak boleh apa, bener-bener lu mikir sana gitu. Tadi salahnya apa Sendiri, gitu. Iya, salahnya apa. Ya. Jadi dia bisa nge-link antara action dan konsekuensinya ya. Kasih space gitu. Hmm. Dan itu bagian dari konsekuensinya dia juga, kayak ya udah lu nggak ada yang ngajak ngomong, lu nggak boleh ngapa-ngapain, ya lu mau sendiri, ya mau merasa terasingkan, ya itu konsekuensi lu gitu. Iya, iya. Mungkin aku ngebayangnya kalau misalnya kita ngingetin, kayak kita ngingetin dia itu misalnya melakukan hal yang tidak benar, tapi benar-benar kita sangat-sangat impeccable dengan kata-kata yang kita pilih. Contohnya misalnya kayak kita nggak bilang bahwa, aduh kamu nih berandalan banget sih gitu. Jadi itu kan ada judgement kan di situ. Naughty, ya we don't label, tadi kan juga ada yang ngomong gitu kan. Iya. We don't label the person, we label the actions. The action gitu. Kayak tadi ketika kamu melakukan Buang ini bukan hal yang bisa kita terima di keluarga kita. Jadi fokusnya di behaviornya. Ya. Karena jangan sampai gara-gara kita gitu kayak dia jadi merasa kok kayak iya nih gue nih emang orangnya difficult terus kayak gue not part of the family gitu. Jadi dia nggak ngerasa I'm belong. naughty. Iya gitu. Malah jadi identity buat dia. Ya kan gue kan naughty. Why do you do this? Because I'm naughty. Iya. Itu sih, jadi mesti berhati-hati sekali ketika kita ngomongin gitu. Karena tadi kayaknya begitu kita ngomonginnya udah ke level judgment, itu kita jadinya tadi bergeser jadi low affection. Iya. Karena kita menjudge dia, menganggap dia tidak akan berubah, dia orangnya seperti itu. Sedangkan kalau kita lebih ngeliatnya dengan high affection, kita ngeliat bahwa anak ini tuh tidak bermasalah. Perilakunya yang dia demonstrasikan inilah yang bermasalah. Dan kita percaya kalau dikasih tahu dan dibenahi, dia bisa melakukan perilaku yang sesuai dengan apa yang mau kita instill. Gitu. Makanya kuncinya ABC. Iya. Harus konsisten kita. Iya, harus konsisten. Engagement, boundaries, konsistensi. Iya. Itu Iya. kuncinya buat ini bisa diterapkan parenting style. Iya. Benar. Terus yang mungkin sebelum ke gimana menetapkan si authoritative itu, ini juga dia bilang kita kan pasti need alignment between us parents. Kita mau Iya. approach-nya kayak gimana. Iya. Dan kita punya natural tendency. Iya. Kan kalau image social construct-nya kan pasti bapaknya yang lebih strict gitu. Iya. Ibunya lebih penyayang gitu. Kita mesti ada alignment. Kita mau approach-nya kayak gimana. We have our personal tendencies, but in general prinsipal kita kayak gini. Iya. Ya di sini dibilang yang kita mesti discuss and agree on our parenting style, rules and boundaries gitu. Jadi underlying rules-nya sama papanya mesti align, kayak Iya. nggak boleh buang makanan. Kalau buang makanan kayak gini, kita harus align. Iya. Kita harus tahu mungkin behavior si anak kayak gimana. Iya. Kita discuss, ini kita mau bikin rule-nya kayak gimana nih. Iya. Kita mau bikin dia punya boundaries, punishment-nya, consequences-nya kayak gimana. Iya. Itu align between us. Iya. Jadi ketika si papanya marah kayak kasih hukuman kayak gini, namanya nggak kaget. Iya. Emang kita udah agree kok, Kita emang udah ini agree, konsekuensinya emang gitu. Emang ini not good thing to do. Iya. Mungkin yang perlu di work on lebih kayak mekanik penyampaian marahnya, Iya. kata-katanya gitu. Itu aja sih. Oh, terus tadi ada satu yang tadi nyambung langsung ke poin kamu. Ada satu yang bagus juga, kayak kalau kita udah agree sebelumnya melakukan apa, terus kayak konsekuensinya apa, itu oke. Jadi misalnya kayak kalau dia nggak ngerjain PR atau dia nggak makannya tuh kayak berantakan, konsekuensinya adalah ya kita stop misalnya makannya. Iya. Misalnya kayak gitu. Nah, cuma kan skenario pasti banyak. Bisa aja nanti ada skenario baru yang kita belum sempat obrolin. Iya. Tadi suka juga ada satu parents yang, kalau aku sih suka ya, cuma nanti kamu bisa bilang kayak ya udah this time kayak kita mau ngasih tahu ini tuh nggak boleh gitu. Next time you do it konsekuensinya begini. Iya. Jadi membuka kesempatan buat punya justru kayak ada konsekuensi baru. Karena saat itu kita nggak tahu Ya. New scenario. di skenario. Dan gawatnya kalau saat itu kita langsung tiba-tiba mau imposing, jadinya punya kecenderungan untuk disproporsional konsekuensinya terhadap Iya. antara disproporsional atau tidak relevan. Ya saat kalau ngambil decision yang lagi Marah gitu. sambil emosi, jadi Benar. pasti kan tidak ada kemungkinan besar tidak rasional gitu. Benar. Itu pentingnya di other parent juga sih. Tadi juga ada yang bilang kan. Jadi Iya. kayak ketika satu lagi having big feelings, ini juga udah mulai mengusahakan bahasa toddler nih. Iya. Mama is having big feelings. Iya. Are you having big feelings? Gitu.
the other parents ya can be the bridge, can chime in kayak Mama is having a big feelings right now because you do this Iya. gitu. Jadi the other parents ketika itu terjadi juga mungkin mesti step out kayak realize juga gitu. Yes. Ini tadi nggak dibahas tapi ada di kopiannya karena tadi kan nggak sempat kebahas tapi menurut aku ini bagus nih. Leading by example. Jadi kayak ya ini kita mau ngomong AEO pengen anak kita kayak begini kayak gitu. Ini bagus. Virtues are not taught by caught but caught. Jadi kayak kita nggak bilang kayak kamu harus gini, kamu harus gitu, kamu harus kayak bias lah. Yang paling penting adalah kita yang Kita mempraktekkan. kasih quotes ini di sini. Iya, virtues are not just taught but caught. Jadi kayak ya bias lah. Kalau kita nyuruh anak kita kayak, oh lo tuh harus menghargai makanan, lo harus gini gitu. Tapi kitanya kayak, jadi can be a separate conversation. Tapi inilah, this is exactly kenapa aku merasa sejak jadi orang tua tuh semakin terinspirasi untuk jadi orang yang lebih baik gitu. Karena ada ini juga gitu. Dia bakal ngeliat kita. Dia bakal ngeliat kita look up gitu. ke kita. Iya. Jadi kayak, aduh apalagi ya yang kayak hal-hal buruk yang masih kita lakukan yang kayak, aduh gue nggak mau nih anak gue nanti melakukan ini. Tapi instead of bilang kayak, kamu jangan gitu ya. Kalau papa melakukan itu, sorry ya, papa nggak bisa berubah. Kamu jangan tiru lah gitu. Aku pengennya kayak, oh yaudah justru kayak Dia apa jadi ya? motivasi kita Motivasi tuh dia gitu. better Kitanya, person. iya gitu. Gitu sih. Jadi it's a good motivation gitu. Tidak mudah ya menjadi orang Tidak tua. mudah. Gitu. Makanya importance of show more than tell. Ya. Children, bagus banget. Children learn through repetition, imitation, and our attention. Jago ya bikin ini. Quotable. Ya. Yes. Parents do not need perfect parents or know-it-all parents. Instead, Children do not need. children do not need perfect parents or know-it-all parents. Instead, they need parents who show interest and efforts in learning. Tuh, jadi kita semua tidak sempurna. Jadi ya udahlah kalau kita tidak sempurna. Dan mungkin anak kita juga tahu nggak ada yang sempurna Iya, gitu. gitu loh. Yes. They want parents who love. Bagus banget. They want parents who love themselves, who say sorry when they make mistakes, parents who love them and make demands, who show their effort and struggle to improve every day. Very Tadi good. mungkin juga bagus itu dibahas. Jadi kalau misalnya kita in the heat of the moment do something stupid yang mungkin related to them, we need to be wise and also know to how to say sorry. Kita itu pentingnya ada debrief juga. When something happen, incident kita become emotional, anaknya become emotional. Yeah. It's important to have a debrief afterwards, Ya, including in the debrief saying sorry. Dan yang harus dispesify adalah saying sorry-nya tuh for what part specifically. Jadi kayak biar tuh jelas gitu loh yang kayak gue minta maaf karena apa. Karena jangan sampai kayak orang minta maaf tapi sebenarnya dia minta maaf untuk hal yang berbeda Or for the sake of it. atau for the sake of minta maaf. So we gitu. can move on gitu. Benar. Ini kayak what did you do that you think is wrong? Ya. Coba ya aku sambil lihat lagi apa nih yang menarik. Lucu banget. Between 18 dan 24 months, a normal period for negativism emerges when children can make requests simply to see how far parents can be pushed. Itu yang di atasnya dia bilang, the tantrums of terrible twos and middle threes are to be expected. Ya. One way of dealing with them is by deflecting the child's attention. Jadi pasti dia ada tantrum. Gimana caranya? Ya nggak usah kita kayak omelin terus. Pokoknya harus gini ya. Kamu nggak boleh kayak gini kayak. Ya jadi mereka maybe just want to know gitu. Jadi ya kalau di sini tipsnya lebih kayak draw the attention somewhere else, deflect their attention karena sometimes they just want our attention. They just want to see our reaction. Gitu. Easier said than done. We haven't touched that period yet. We'll Benar. see. Benar. Nggak apa-apa, makanya kita belajar sekarang jadi kita bisa saling mengingatkan gitu. Ya. Terus yang paling penting dari si autoratif ini menurut aku juga kan kita nggak otoriter ya si parenting style-nya. Jadi dia tetap react berdasarkan free will karena dia know the consequences gitu. Jadi gimana caranya instill the will in the child itself. Nah itu di sini dikasih tipsnya beberapa misalnya yang tadi offer simple and limited choices. Jadi mereka punya free will. Anak ini tahu dia harus makan. Ya. But you can have the option whether you want
chicken or fish. Ya, ya benar. You have to eat, choose chicken or fish. Benar. You have to eat veggies, choose. Do you want chai sim on green beans? Iya. Choose gitu. Mau dessertnya bean curd atau puding buatan papa? Ya, choose. Tapi kayak ya they have free will tapi within the set boundaries. Yeah. It's important for young kids to understand and Yeah. to choose also. Mereka punya I have the independence to choose. Bisa Gue bukan milih. kayak dipaksa dipaksa gini. Tapi ya still within the boundaries and age appropriate gitu. Ya, make sense. Terus yang juga kita ngelibatin mereka sama tugas-tugas kecil ya di rumah. Jadi ngelatih mereka juga untuk berusaha, untuk Itu be one part of the family. Montessori juga. Ya. Kayak kemarin yang lucu banget, dia tiba-tiba mau ikut bantu ngelap meja makan. Oh dia sering Sering banget, lucu dia banget. sering suka ngelap gitu. Lucu banget. Ya. Mau bahas homework-nya? Boleh. Atau ada yang mau kamu tambahin dulu nih, tadi soal tipsnya? Oke. Mungkin udah yang soal kontennya kurang lebih. Karena udah beberapa kita bahas di bagian pertama pas case study. Oh ini nih, ini mungkin nggak sekarang ya, tapi kayak aku pengen ngajarin dia how to say no gently. Ada nih di salah satunya. Jadi kayak kan mungkin kalau terutama ini situasi di mana ya, let's say misalnya kayak kemarin aja kita potong rambut. Itu tuh yang mau motongin rambut udah nawarin nyalain screen. Oh. Kan ada aku kayak Leandro nggak nonton TV, jadi aku bilangnya matiin ya gitu. Tapi at one point aku mau kalau misalnya dia lagi pergi kemana, terus kayak dia disodorin smartphone atau tablet atau apa gitu, nggak sama kita, dia bisa say no gitu. Jadi itu kan mesti diajarin ya gimana to say no gently gitu. Jadi kayak misalnya kayak di keluarga aku kita nggak nonton TV misalnya kayak gitu. Kita kalau lagi makan nggak sambil ngeliatin handphone, something like that sih. Itu kayaknya bagus juga. Jadi dia belajar untuk drawing boundaries sejak dini, tapi tanpa menjadi orang yang menyebalkan gitu. Itu kan penting ya, karena kan kadang-kadang kita tuh takut untuk bilang enggak karena takutnya dianggap nggak sopan gitu. Oke. Ya, so let's talk about the action plan alias homeworknya. Homeworknya intinya di sini kita harus jadi ada situation, objektif. Jadi kita ada frameworknya gitu. Apa yang pengen kita capai? Gimana caranya? Kenapa? Dan nantinya gimana? Terkait tentang training the will through small tasks at home. Mungkin kalau buat Leandro masih terlalu mudah kali ya untuk having task. Kayak kita bisa customize. Kalau dalam konteksnya Leandro mungkin gimana kita mulai menginstil si disiplin ini kali ya? Iya. Kalau buat aku specifically tadi sempat kita ngomongin sebentar sih yang kayak I want to have more transparent communication to him about consequences, about rules, juga about rutin gitu. Atau kalau misalnya ada melancarkan dari rutin, misalnya kayak terutama kalau buat Leandro challenge terbesar sekarang adalah soal makan. Jadi kayak makan itu mesti dibujuk kadang-kadang. Terus kalau misalnya dia udah attention udah kemana-mana, udah nggak mau apa-apa lagi, bisa destruktif. Oh ini manjat-manjat meja gitu. Ya mulai diomongin. Kalau sekarang kan dia no atau kadang aku kasih distraksi gitu. Tapi nantinya aku mau ya udah diomongin sambil diomongin kenapa nggak mau gitu. Sambil juga memproses emosinya dia, belajar kayak dia juga melabeli dan belajar reguler. Itu satu sih soal itu. Yang kedua terkait communication juga lebih banyak melibatkan dia. Misalnya kita mau pergi kayak udah bukan ayo duduk sini jalan gitu, tapi juga soal kita mau kesini ya, habis itu nanti kita kayak gini. Jadi instill rutin atau mau kemana, mau ini apa ini gitu, mau apa ini apa ini. Dulu kita kan ngasih dia pilihan ya mau namanya siapa. Ya, jadi lebih banyak di-involve di conversation, bukan cuma kayak duduk, lihat gitu, tapi bigger involvement. Jadi involve in conversation. Terus communicate transparency gitu. Iya. Yang soal makan kita mau introduce ini nggak ya? Some consequences gitu. Misalnya kalau dia udah mulai berdiri gitu, kita stop dulu, kita nggak feeding dia dulu. Kita tenangin dia dulu sampai dia duduk, baru kita mulai feedingnya lagi gitu.
it's a bit tough konsekuensinya. Karena Karena kalau dia jadinya makin marah, nggak mau makan, susah juga, terus jadi lama dragging the time. berarti kalau gitu kita nggak mendisiplinkan dia dong dengan behavior makan dia. Tapi kita keep on saying things, jadi kayak we don't drop food on the floor gitu kayak. Jadi mulai kalau sekarang menurut aku bukan buat disiplin, tapi mulai educating. We don't do this, no. Terus nih, mama give you this, kayak udah dikasih yang ini, no dropping. Kalau udah dijatuh, kita nggak usah ambil. Jadi kayak not involving in his place gitu kan. Karena itu kan dia main lempar. Oh, kalau gitu spesifik, misalnya kan dia suka lagi makan, terus dia ngambil sendok, terus sendoknya dia jatuhin ke bawah gitu. Oh ya, drop down, you drop it down, no more. Iya. Oke. Berarti sebenarnya kita tidak akan mengentertain distraksi dia pas dia lagi makan. Ya, lebih ke sana sih. Oke. Jadi bukan kayak punishment atau disiplin, tapi kayak trying to instill the understanding gitu. Iya. Karena kalau punishment kayak terlalu kompleks buat umur dia. Jadi lebih kayak communicate yes no gitu. Itu kan sebenarnya yes no juga. Tapi too far kalau sampai punishment, kamu nggak makan. Emang dia inget tadi gue nggak dikasih makan lagi karena apa? Bukan nggak sampai makan, tapi kita tunggu sampai dia duduk normal lagi baru dikasih makan gitu. Bukannya nggak dikasih makan. I don't think he will sit. Apa? Can try sih, tapi I don't think dia bakal duduk diam lagi, bakal mau duduk diam lagi. Dia mungkin bahkan nantinya udah lupa kayak dia marah karena apa gitu. At that age, the attention span, I don't think it will work. Berarti menurut kamu sebenarnya sekarang bukan saat waktu yang tepat untuk mengintroduce disiplin ke dia gitu? Ya, tapi mulai diomongin no, yes, no. Including mengalihkan dia dari hal yang destruktif gitu. Kayak balikin lagi attentionnya ke makan. Wah, ada apa ini? Okay, stop his fun activity when necessary without tears and fuss. Ya aku lagi mikir ya kayak mungkin gini, oke, let's say kalau makan terlalu high stake gitu. Apa yang lain yang dimana bisa mulai diinstil gitu loh. Kalau kayak gitu tuh kapan waktunya bisa mulai ada transition itu gitu. See, it's hard, right? Kayak karena kalau misalnya ya, oh ya kita disiplinin terus kayak oh ya baik-baik aja gitu kayak. Nah, I don't have the answer, but I need to do. ya kan jadi maksudnya kan kayak akan selalu ada momen-momen kayak gitu. Ya kalau yang lain misalnya kayak dia mau ngambil apa gitu, kalau lagi pegang cutter lagi apa mau ini atau mau main kaca gitu. Kalau kaca mah black and white lah, Liv. Terus kayak ya udah dia nangis, ya udah biarin nangis, enggak gitu. Boundaries di sana juga. Kalau kaca menurut aku black and white sih. Itu kan memang berbahaya gitu. Ya dia mau dorong ini, mau ke sana gitu. Tapi ya dia upset ya dibiarin. Because it's a no. Aku mikir yang lebih grey gitu. Kalau itu kan kayak lumayan. Kalau kaca tuh menurut aku black and white lah gitu. Buat aku karena at this age dia lebih buat distinguish aja yes and no gitu. If mama do this, it means no. Karena itu foundation buat disiplinin dia ke depannya. Dia tahu kalau this is serious, no. Ya aku lagi mikir gimana kita bisa agak-agak lebih nge-push karena maksudnya nge-push kita membiasakan si disiplinnya itu gitu. Kalau ngomongin doang menurut aku it's quite easy, low effort banget gitu. Ya. Kalau buat aku sih ya itu yang lempar oke, no gitu. Mukul, kalau misalnya kan dia suka mukul, kadang mukul, misalnya ngegigit, enggak, say sorry gitu. Ya, kalau itu ya. Karena memang dia belum banyak perilaku yang aneh-aneh juga sih. Paling ya makan doang. Ya.
Coba di sini ada apa ya? Tadi ada beberapa koin sih. Mungkin lebih gampang nanti kalau udah ada case study-nya sih. Maybe it's over time ketika kita mengalami situasinya bersama si Leandro. Nah sekarang aku merasa gitu sih. Ya kalau dari aku gitu sih. Lebih buat communication. Jadi instilling good eating habits. Terus instilling open communications. Termasuk communications apa? Terus have a conversation. Jadi meal time kayak tadi kita omongin, kita mulai kalau lagi itu ajak dia ngobrol gitu. Good eating. Tapi di sini kalau aku lihat emang udah ada yang bagus sih tentang yang rutin itu ya. Karena kayak misalnya yang kamu introduce juga soal sebelum tidur sikat gigi, matiin lampu. Itu juga kan part of kayak, oh ya ini tuh waktunya tidur gitu. Dia udah biasa banget loh, jadi sekarang tiap hari kan dia harus matiin lampu kamar sebelum tidur. Dia kayak, ini sini matiin, terus dia mau kemana-mana, ini matiin, tek, terus dia udah. Dia udah tahu kayak mamanya nggak akan berhenti sampai dia matiin. Iya, benar. Practice waiting and patience. Ini kayaknya nanti dia perlu dipelajarin, perlu diajarin. Tidak sabar dia. Self mastery, follow through and be consistent. Oh ya, ini yang one story before bed. Oke. Praise effort. Oke, teach no. Oke sih. Ya, anyway kalau lo nonton dan lo punya ide, let us know juga. Maybe in the next video kita bisa bahas juga akhirnya akan seperti apa. Karena ini kebetulan kita ada next meeting in the next 1 month. Mungkin as the time goes by, in the next few weeks if we find something we will. Karena kita jadi lebih aware kan sekarang. Karena kayak the thing adalah belajar kayak gini tuh kita nggak pernah tahu kapan kita sebenarnya lebih terlalu awal atau enggak gitu. Ya bisa jadi yang Olive bilang tadi benar gitu. Dan menurut gue sih emang benar juga ya. Anak kita kan baru 1 tahunnya belum bisa ngomong, belum bisa jalan gitu. Jadi kayak maybe it's too early gitu. At the same time, kalau memang too early, at least berarti goalnya adalah gimana kita punya fondasi sehingga ketika nanti sudah waktunya kita mengintroduce tuh itu tidak a big jump gitu kan. Dan at least sekarang kita tahu, jadi kita lebih aware ketika discussion, kayaknya kita mesti ngomongin ini. Benar. Si anak ini si Leandro mulai kayak gini gitu. What should we do gitu. At least kan kalau misalnya aku pay attention, kalau dia lepeh-lepeh kita udah sama-sama firm kan, Leandro makanan nggak dilepeh ya kayak gitu. You don't want this, we don't give you anymore gitu. But we don't spit it out. And you have to try gitu. Jadi kita lumayan force dia kayak coba dulu. You try first. Kalau nggak suka ya udah gitu. Try 2 times, then okay. Ya di point memang yang paling besar problemnya makanan sih. Yang paling major. Dan itu langsung kelihatan kayak pengaruhnya ke jam tidur kita. Dan dia juga punya strong opinion about it gitu. Benar. Dia kelihatan dia strong opinion. Kalau soal main apa segala, mau main ini, mau main itu, dia cukup fleksibel dengan mainan. Gitu. Benar juga. Cukup fleksibel dengan siapa yang gendong, cukup fleksibel dengan lain-lain. Tapi dengan makanan dia cukup strict. Strong opinionated. So again I think the point adalah this is like a long journey. The fact that we talk about it, kita udah mulai mikirin ini, jadinya kita bisa saling calling each other out lah. And we know we are aligned that we want to be an authoritative parenting style. Authoritative. Itu kan susah ya, memang tulisan. Intinya yang kuadran 2 lah ya. Kanan atas. Seperti radical candor. Dia gitu. Thank you for listening. Thank you.